Jadi mungkin boleh dikatakan Pak, passion saya ini ya baru saya ketahui pun setelah tahun 1989 Hmm. saya membuat karya film sendiri, yaitu Ya, Sikabayan ya. Sabakota. Jadi pada waktu itu kan biasanya saya memberikan masukan, Hmm. terus ya keluarga kami ikut kerjasama di produksi perusahaan orang lain. Tapi pada tahun 1989 itu karena ada himbauan waktu itu ada SK bersama 3 menteri Hmm. yang berharap bahwa tiap provinsi membuat karya Hmm. film. Nah, Hmm. akhirnya saya mengantisipasi itu, saya membuat film di Jawa Barat dengan judul Sekabayan Sama Kota atau Sekabayan Pergi ke Kota. Bagi saya, karena saya orang IPB, Pak, saya concern tentang Ya, anti urbanisasi. ya, Ya kan, bahwa urbanisasi ini bukan hal yang baik karena kita tetap ya. bisa membangun uh, wilayah kita sendiri. Hmm. Nah, Kabayan itu adalah tokoh Ya, kampung, hmm. walaupun ke kota dia tidak bahagia, dia tetap Ya, ingin kembali ke ya. kota. Disajikan dengan komedi, tapi ada filosofinya dan ketika film itu jadi, saya menyadari bahwa saya mendapatkan kepuasan, Hmm. apalagi ketika film itu juga diapresiasi dengan baik dan ada nilai-nilai positif dari film tersebut. Nah, di situ saya menyadari bahwa saya tidak mutlak seorang pedagang, akhirnya saya mungkin akan terjun di bidang kreatif. Nah, concern saya adalah bagaimana memajukan perfilman Indonesia. Saya itu ingin film Indonesia itu menjadi karya yang bermartabat, bermanfaat, ya kan? Sehingga kitanya juga insan perfilmannya bermartabat, Pak. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a Beyond Day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Rencana wawancara ini akan kami bukukan dan saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Chan Parves Servia. Ya. Beliau saat ini adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, APFI. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ya, sehat juga semoga ya. terima kasih. Pak Chan ini lahir 18 Februari 1959. 9, betul. Ya, baik. Bapak mungkin bisa mulai cerita kuliah di IPB, tapi nyambi kegiatan di bidang film, baik peredaran sampai ke produksi, kemudian juga mendirikan rumah produksi sendiri, dan aktif menjadi Ketua Asosiasi Perusahaan Film Indonesia. Silahkan, Pak. Nah, mungkin saya cerita sedikit tentang diri saya, Pak. Ya, Mungkin latar belakang keluarga yang memang dasarnya awalnya adalah pedagang. ya, Kemudian kakak saya mulai masuk ke industri perbioskopan, membuat saya memang dari sejak dini sangat menyukai film. ya, Jadi hobi saya nongkrong di taman bacaan, membantu mereka agar bisa membaca.
kemudian ya aktif tetap membantu di toko, kemudian juga mengelola bioskop itu berlanjut dari sejak saya kecil hingga waktu SMA itu saya mengelola 5 bioskop di kota kelahiran saya di Tasikmalaya. Kemudian saya diterima tanpa ujian saringan masuk di IPB dan akhirnya saya ke Bogor. Di Bogor menurut saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di IPB, ya kan? Betul bidang yang saya ambil adalah sosial ekonomi pertanian supaya tidak terlalu jauh. Tetapi hal yang sangat menarik pada saat saya kuliah di IPB itu adalah bagaimana kita belajar mengatasi masalah, mengatasi problematika. Problematika waktu itu kan sederhana. Kita ingin tetap senang-senang, ingin tetap bermain, tapi pelajaran cukup berat dan kita menghadapi ujian setiap minggu. Nah, ini sangat menarik bagi saya bahwa di sana kita belajar tentang networking, tentang problem solving, dan ya saya menyukai di kuliah di IPB itu karena secara tidak langsung itu juga dekat dengan pusat industri yang mana ada di Jakarta gitu. Nah, ini banyak hal tentunya yang membuat saya akhirnya sambil tetap kuliah belajar di IPB, tapi saya juga tidak bisa lepas dari tetap mengupdate pengetahuan saya tentang perfilman, tentang sehingga pada waktu itu kalau kakak saya almarhum ke Jakarta, saya dari Bogor ke Jakarta, saya memberikan masukan film-film apa yang seyogianya dibikin oleh para produser, saya membaca skenario yang kebetulan mereka punya. Jadi saya memberikan insight baru tentang karya film Indonesia seperti apa yang harusnya dibuat pada masa itu, karena memang perfilman Indonesia pada waktu itu kan masih sangat berat kondisinya, perjuangannya, karena ada kompetitif yang sangat berat dengan film import. Karena pada waktu itu kan prinsipnya adalah pembuat film akan mendapatkan kemudahan apabila pembuat film itu memiliki gedung bioskop. Pada waktu itu kan bioskop masih single, Pak, masih satu layar besar, sehingga jumlah film yang beredar tiap minggu itu menjadi sangat terbatas. Nah, saya belajar banyak dari situ. Saya mengerti bahwa akhirnya bahwa film itu mirip sekali, Pak, dengan produk pertanian. Yaitu apabila Bapak bayangkan saja, apabila ada isu berkembang ataupun ada permintaan pasar terhadap genre tertentu sebuah film, kita tidak serta-merta bisa memenuhi permintaan pasar itu. Ya kan, kalau ada demand-nya, supply-nya nggak bisa langsung. Karena ada proses menanam dan sebagainya, atau yang disebut masa bunting. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik, sehingga kita tidak boleh serta-merta, wah ini lagi rame nih isu ini, kita bikin. Sementara proses membuatnya hingga filmnya siap untuk beredar itu butuh waktu yang lama, masa bunting. Ya kalau di produk pertanian, biasanya setelah masa buntingnya lewat, demand-nya dipenuhi dengan supply yang berlebih, malah harganya menjadi turun kan Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang sangat-sangat unik. Sebetulnya pada waktu itu saya juga sangat menyukai kuliah di IPB. Saya bersiap untuk melanjutkan terus sebetulnya pendidikan saya. Saya juga cukup aktif dalam penelitian ataupun juga ikut menjadi asisten dosen. Sehingga saya merasa bahwa saya mau menjadi seorang akademisi aja. Tapi ternyata nasib menentukan lain. Saya ditawarkan untuk pada waktu itu di semester ke-8 untuk mengelola bioskop di Cirebon. Sehingga hanya saya bolak-balik Cirebon Bogor, dan di situ saya hanya menyadari bahwa perfilman atau bioskop pun mempunyai sebetulnya kedekatan Pak dengan pertanian. Nah ini menarik nih, ya kan? Mungkin waktu itu saya ada satu mata kuliah yang tertinggal, yaitu politik pertanian, yang mana saya pada waktu itu kan belum ada handphone Pak.
ya kan. Jadi saya dapat wesel dari teman saya bahwa di tanggal saya terima wesel, di tanggal hari itu paginya saya ada ujian politik pertanian. Saya terimanya jam 10 atau jam 11 pagi. Waduh, celaka nih saya. Saya langsung berangkat ke Bogor dan teman-teman saya bilang, wah, Pak dosen kita ini udah tahu bahwa kamu masuk ke perbioskopan, ke perfilman. Nah ini apa hubungannya dengan pertanian? Ngapain kuliah di IPB terus masuk pertanian? Jadi akhirnya besok paginya pada waktu saya menghadap beliau, saya mohon diberikan ujian pengganti. Dan beliau tanya, kamu ngapain? Katanya, untuk apa lagi kamu? Mau mesti ujian, mesti lulus. Kamu kan udah bekerja. Dan di bidang yang sangat berbeda. Saya bilang, dekat Pak pertanian itu dengan perbioskopan. Saya bilang, ya saya berbicara tentang 5 syarat pokok pembangunan pertanian dari H.T. Moser. Yang salah satunya adalah motivasi, Pak. Kita mengerti pada waktu itu petani kita cenderung subsisten, dia memproduksi sebanyak kebutuhan untuk mereka makan. Padahal saya waktu itu menjadi ketua himpunan mahasiswa Miseta, ada salah satu organisasi di sosial ekonomi pertanian itu. Kita membuat penelitian bahwa pada dasarnya Pak, pendapatan orang Indonesia itu tidak bisa dicek dari pendapatannya. Tapi harus dari pengeluarannya. Nah, menurut saya bilang kalau kita memberikan tontonan, nah ini kan pengeluarannya para petani kita ini bertambah nih. Mereka harus meningkatkan produktivitas. Kalau perfilman dianggap memberikan gaya sifat hidup yang konsumtif pun, dalam sisi tertentu mungkin positif. Untuk konsumtif ya harus produktif. Jadi secara tidak langsung saya bilang ini membantu Pak, memberikan motivasi. Alhamdulillah akhirnya saya nggak harus ujian Pak, langsung diluluskan pagi itu setelah dialog yang sangat menarik tentang peranan perfilman terhadap motivasi pertumbuhan pertanian. Ya, gitu. Itu ujian terakhir Pak? Itu ujian. Jadi di semester terakhir itu saya hanya tinggal sisa satu mata kuliah, Pak. Mata kuliahnya menarik, politik pertanian, Pak. Nah, jadi memang rupanya benar kan saya berpolitik tentang pertanian hari itu. Gitu. Sekarang Pak Chan, langsung aja kita lompat pertanyaan, bagaimana sebenarnya situasi perfilman nasional saat ini dikaitkan dengan Bapak sampai sekarang masih aktif memproduksi film dan sekaligus bagaimana mempertahankan energi yang begitu panjang untuk mengabdi di bidang perfilman. Jadi mungkin boleh dikatakan Pak, passion saya ini ya baru saya ketahui pun setelah tahun 1989 saya membuat karya film sendiri, yaitu Cikabayan Sabak Kota. Jadi pada waktu itu kan biasanya saya memberikan masukan, terus ya keluarga kami ikut kerjasama di produksi perusahaan orang lain. Tapi pada tahun 1989 itu karena ada himbauan waktu itu ada SK bersama 3 menteri yang berharap bahwa tiap provinsi membuat karya film. Nah, akhirnya saya mengantisipasi itu, saya membuat film di Jawa Barat dengan judul Cikabayan Sabak Kota atau Cikabayan Pergi ke Kota. Bagi saya, karena saya orang IPB, Pak, saya concern tentang anti urbanisasi. Ya kan, bahwa urbanisasi ini bukan hal yang baik karena kita tetap bisa membangun wilayah kita sendiri. Nah, Kabayan itu adalah tokoh kampung, walaupun ke kota dia tidak bahagia, dia tetap ingin kembali ke kota. Disajikan dengan komedi, tapi ada filosofinya, dan ketika film itu jadi, saya menyadari bahwa saya mendapatkan kepuasan, apalagi ketika film itu juga diapresiasi dengan baik, dan nilai-nilai positif
dari film tersebut. Nah, di situ saya menyadari bahwa saya tidak mutlak seorang pedagang, akhirnya saya mungkin akan terjun di bidang kreatif. Nah, concern saya adalah bagaimana memajukan perfilman Indonesia. Saya itu ingin film Indonesia itu menjadi karya yang bermartabat, bermanfaat, ya kan? Sehingga kitanya juga insan perfilmannya bermartabat. Apabila manfaatnya ada value-value yang kita bisa sampaikan. Karena sekarang menonton film di bioskop itu bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi ruang rekreasi keluarga dan kadang-kadang menjadi juga ruang diskusi apabila kita bisa menyajikan tema-tema yang mengena, yang bisa mengusik kita untuk membahas materi yang sudah kita sampaikan. Jadi semakin kaya, dan saya menyadari bahwa film ini adalah sangat penting, ya kan, peranannya, ya kan, dalam membangun ya sebuah pandangan terhadap dari masyarakat. Jadi memang ini butuh sekali untuk tetap dikawal dan dijaga menjadi sangat baik. Itu pun yang membuat saya pada tahun 1987 atau 36 tahun yang lalu, Pak, ketika saya di Bandung, saya mengelola bioskop, saya bersedih hati saya ketika melihat kenapa film yang ditonton adalah film-film dengan muatan, maaf Pak, dalam tanda petik selera rendah. Film-film yang mempunyai value justru nggak ditonton. Mereka senang action atau apa gitu. Malah kadang-kadang esek-esek gitu. Nah, itu yang membuat saya ingin menciptakan Festival Film Bandung yang pada masa Orde Baru itu dibilang, oh nggak boleh, hanya ada satu festival, yaitu Festival Film Indonesia, sehingga akhirnya plesetin F-nya menjadi Forum Film Bandung, tapi tetap menyelenggarakan kegiatan, salah satu kegiatan dari Forum Film Bandung itu adalah menyelenggarakan Festival Film Bandung, dan sudah tahun ini akan menjadi penyelenggaraan ke-36, Pak. Jadi usianya udah 37 tahun. Nah, kembali lagi ke sini bahwa saya harus berkiprah di perfilman Indonesia, harus membuat film Indonesia ini bukan hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tapi menjadi tamu terhormat di pasar internasional. Dan itu yang perlahan-lahan, saya pertama, udahlah, saya akan aktif di perbioskopan. Jadi, saya mendirikan perusahaan di Bandung, Karisma Jabar Film, tapi begitu muncul teknologi video, Pak, muncul pembajakan, muncul televisi swasta, terjadi pergeseran menonton. Ya, memang kalau dulu sebelumnya televisi itu komplementer, mungkin sedikit mensubstitusi. Nah, akhirnya saya tahun 95 itu ke Jakarta dan membuat Karisma Star Vision Plus. Tadinya Karisma Jabar Film di Bandung. Karisma Star Vision Plus tetap kita awalnya mengantisipasi kebutuhan program-program televisi, tapi saya tetap konsisten menghadirkan film-film. Dan ini yang alhamdulillah secara perlahan perfilman Indonesia menuju ke era yang lebih baik. Malah jelang pandemi itu, Pak, kita sudah siap tinggal landas sebetulnya. Tahun 2019 itu udah bagus sekali. Tapi 2020 kan ada pandemi. Tapi yang menariknya, Pak, selama masa pandemi, semakin banyak film Indonesia mendapat penghargaan di festival internasional. Jadi secara quality itu meningkat. Dan era tahun 2020, ketika bioskop udah mulai buka, ini sangat menarik juga, film Indonesia merajai bioskop-bioskop di tanah air. Sehingga apabila sebelumnya market share, ya kan, market share itu adalah pendapatan film Indonesia dari seluruh film yang beredar dari di bioskop, hanya sekitar 35 dan sulit sekali mencapai 40, per 19 September tahun 2022 mencapai market share 61,1%. Nah, ini sangat menarik. Ini luar biasa menurut saya. Itu udah, dulu saya selalu bicara, Pak, negara yang market share film lokalnya tinggi, itu adalah negara yang mengerti budaya. Karena film itu kan sebetulnya budaya juga, Pak. Hulunya budaya, ya tentunya hilirnya adalah produk kreatif, Pak. Jadi dua-duanya ini harus dijaga. Dan saya dulu, ya, saya sebetulnya bukan orang yang senang berorganisasi. Tetapi apabila organisasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas koridor usahanya menuju ke arah yaitu
film Indonesia itu bermanfaat dan insan perfilmannya bermartabat, ayolah saya akan ada di sana. Nah ini yang saya lakukan dari sejak dulu masih ngurus bioskop menjadi di KPBSI, gabungan perusahaan bioskop seluruh Indonesia, kemudian ya masuk ke PPIP dulu, Persatuan Perusahaan Film Indonesia, saya juga pernah jadi ketua. Kemudian pada waktu perfilman Indonesia ini mengalami lagi Pak satu fase yaitu digitalisasi tahun 2012. Nah di sini itu hanya banyak film yang minta main ke bioskop padahal kualitasnya adalah kualitas film televisi. Kalau sebelumnya film bioskop itu kalau main kan harus dalam kondisi seluloid Pak. Walaupun syutingnya digital harus ditransfer ke seluloid, harus cetak kopi yang biayanya cukup tinggi. Nah itu jadi filter membatasi film mana yang masuk ke bioskop. Nah, 2012 digitalisasi membuat terus perfilman Indonesia menurun, market share-nya makin kecil, jumlah penontonnya makin kecil. Wah, kita udah harus mulai bicara nih. Kita beberapa produser bersama-sama sepakat, yuk kita membuat film lebih baik, budgetnya lebih tinggi, kita jadikan film Indonesia lebih kompetitif dengan film import, sehingga pada saat disandingkan di bioskop, layar bioskop sekarang dengan makin banyak Pak, udah tidak ada lagi kendala untuk film kesulitan mendapatkan layar. Kita pada saat bersanding dengan film import yang lain pun, orang tetap bisa memilih film Indonesia. Nah ini dari situ lahirlah Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, yaitu APFI. Dan tahun 2017, karena saya ketua APFI, saya hadir di Kongres BPI, dan mereka semua mendaulat saya untuk jadi ketua Badan Perfilman Indonesia, ya bismillah lah. Saya bilang, coba kita kawal, kita berikan masukan kepada pemerintah, walaupun Undang-Undang Perfilman nomor 33 tahun 2009, sekarang ini udah sama sekali tidak relevan lagi, yang udah perlu diganti, atau mungkin malah, ya walau-walau mungkin kita nggak perlu lagi, karena toh secara market share pun kita sudah sangat baik gitu. Kurang lebih itu Pak. Ya, Pak, Bapak mengatakan bahwa film Indonesia sekarang berkembang lebih baik, market share-nya bagus, tetapi kan pesaingnya juga cukup besar, Pak. Digitalisasi ini kan mereka dulu nonton pakai video, sekarang pakai HP dan bisa nonton film. Ada di televisi ada Netflix, ada macam-macam. Itu seperti apa Pak persaingannya? Jadi begini Pak, sebetulnya tontonan melalui digital platform itu sudah ada dari sejak sebelum pandemi. Sudah ada. Itu tidak bisa dihindarkan. Seperti dulu, dari mulai ada bioskop, ada radio, ada televisi, ya kan? Ya, kemudian ada DVD, apa segala macam, video segala macam kan Pak. Sehingga akhirnya sekarang orang itu cenderung maunya over the top, disebutnya OTT Pak. Jadi OTT itu bisa nonton pakai data melalui gadget tanpa alat penunjang lain. Data aja. Kan dulu masih pakai decoder, apa kan ribet Pak. Sekarang kan eranya adalah era yang sangat praktis dan teknologi harus memenuhi kebutuhan itu. Nah, itu sudah ada Pak. Digital itu sudah ada. Di luar negeri, di negara manapun di dunia sudah ada. Tapi ketika pandemi akhirnya membuat bioskop harus tutup di bulan Maret tahun 2020, nah masyarakat kita kan udah gitu, pergerakan masyarakat pun makin dibatasi, mereka akhirnya secara tidak langsung mereka harus tinggal di rumah, dan mereka akhirnya mengeksplor yang tadinya tidak terlalu akrab dengan digital menjadi lebih akrab. Nah, disitulah menjadi era keemasannya digital. Sehingga banyak film yang akhirnya tidak beredar di bioskop ataupun batal beredar di bioskop karena bioskop tutup, mereka pun beli. Nah, itu masa bulan madu yang manis bagi produser-produser film. Tapi
setelah mereka merasa cukup membeli, ya mereka pun nggak membeli. Nah, untungnya akhirnya kita muncullah PPKM-nya, sudah bisa mulai bioskop dinyatakan aman, kemudian mulailah bioskop buka. Nah, tetapi satu hal yang pasti, terjadi perubahan selera menonton film di bioskop, Pak. Minat orang menonton di bioskop itu berubah. Nah, Bapak harus mengerti bahwa setiap platform, jadi sebuah karya kreatif film ini, Pak, mempunyai yang bernilai itu kan, kalau dari secara ekonominya tentunya adalah nilai ekonominya adalah hak ciptanya, Pak, royaltinya kan, Pak. Nah, tetapi prakteknya dalam peredarannya biasanya adalah peredaran pertama itu kan bioskop. Kemudian ada yang disebut window, Pak, window time. Kita harus mengapresiasi orang belanja di bioskop dengan pengorbanan yang sangat tinggi, tiket yang relatif lebih tinggi, ya kan, walaupun beragam dari yang tinggi sampai ke paling rendah, bioskop kan macam-macam. Kemudian window berikutnya adalah OTT, over the top ini. Window berikutnya baru televisi dan lain-lain, Pak. Nah, mereka semenjak ada pembatasan kegiatan ini, mereka lebih baik beli paket, mereka bisa nonton. Kan di OTT itu kan macam-macam, Pak. Itu kan kayak parasmanan, Pak. Segala macam ada. Ada film, ada series, ada dokumenter, macam-macam lah. Ada komedi, kan, stand up komedi dan sebagainya. Nah, mereka bisa nonton kapan saja, di mana saja. Nah, sedangkan kalau nonton ke bioskop fokus, nah mereka ada yang mungkin masih khawatir, ada juga yang memang kondisi pandemi ini kan secara tidak langsung membuat pola belanja kita pun berubah, Pak. Kan tabungan kan meningkat tuh, Pak, selama pandemi. Betul tuh. Mereka lebih hati-hati belanja, kemudian juga mereka betul-betul ya mencadangkan dana lah kalau masih bisa untuk menghadapi situasi unpredictable berikutnya. Mereka menjadi lebih hati-hati. Sehingga kalau sebelumnya menonton film di bioskop, katakanlah frekuensinya lebih tinggi, sekarang mereka menjadi lebih rendah. Mereka lebih selektif. Nah, begitu lebih selektif, ini yang terjadi, Pak. Banyak genre film Indonesia tidak ditonton lagi di bioskop. Yaitu genre-genre yang mereka udah biasa dapetin di OTT. Kayak drama, romcom, Pak, romantic comedy, ya kan, remaja. Karena itu di OTT banyak sekali. Sekedar Bapak tahu saja, FFB yang ke-36, dia menilai film itu, Pak, kan hanya FFB itu kan menilai film import, menilai film Indonesia, menilai series OTT, series televisi, dan FTV kan, Pak. Nah, series televisi itu hanya 39 sekarang judulnya. Series OTT itu ada 109 untuk periode 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022 setahun. Jadi bertumbuhnya itu menjadi sangat besar, sangat kompetitif. Bapak lihat di mana-mana sekarang OTT promosinya sangat gencar. Nah, ini membuat orang hanya nonton film atau minat nonton filmnya itu hanya film-film yang dibicarakan, yang viral, atau film-film yang memberikan kebaruan. Dan satu lagi adalah film yang excitement-nya tinggi, horor, Pak. Nah, ini yang sangat memprihatinkan bagi saya karena tiba-tiba horor menjadi sangat banyak, Pak. Yang menurut saya, aduh, kok kenapa jadi horor, ya kan? Harusnya kan film memiliki value-value yang lebih baik. Tapi menurut saya siklus ini akan berubah, Pak. Habit orang itu kan bertumbuh terus, berkembang terus, ya kan? Ini ibaratnya pelepasannya sekarang, wah ini yang seru aja, ya kan? Sekarang itu kan begitu bisa beraktivitas, wah mau seru-seruan lah, pergi kemana, naik gunung, atau apa, segala macam kan kayak begitu kan, Pak. Nah, ini memang nonton film pun berubah, tapi digital menurut saya akan jalan barengan dengan film, Pak. Jadi tidak mensubstitusi, ya, tapi mungkin komplementer, ya kan? Jadi akan bersama-sama dan nanti akan ketemu balance-nya lagi, karena tentunya menonton di bioskop itu kan beda, Pak.
Saya nggak tahu Bapak suka nonton di bioskop. Iya, Excitement-nya kan lebih seru, ya Pak. betul. Dan nonton di digital itu, Pak, maaf saja, Pak, itu hanya mereka nontonnya dengan gadget itu di ruang-ruang pribadi kan, Pak. Ya, Sehingga bangunan rumah itu menjadi rumah, bukan home. iya, Sementara kalau bioskop, mereka bisa nonton sekeluarga, iya, malah bioskop kadang-kadang bisa menggantikan peran home gitu. iya, Nah ini menarik. Tapi menurut saya ini adalah situasi yang tidak bisa iya, kita hindarkan, situasi yang ya kita sebagai pelaku industri, ya iya, kan, insan perfilman harus terus mengikuti dan mengantisipasinya. iya. Gitu, Pak. Oke. Nah, Pak Chan, Bapak tadi sudah menyebut FFB. Festival film itu kan salah satu tolok ukur ya, atau bagaimana masyarakat menilai sebuah film dengan memberi penghargaan itu. Nah, tapi kan ada FFB, dulu pernah ada FFI, sekarang ada Festival Film Wartawan. Seberapa jauh ini eksistensi festival-festival film ini? Jadi mungkin saya cerita begini, Pak. Ya. Di setiap kegiatan kreatif, tentunya ada upaya untuk melakukan apresiasi, Pak, Hmm. penilaian. Nah, FFI adalah yang paling tua usianya, tapi FFI itu pernah berkali-kali stop, Pak. Ya. Sehingga jumlah penyelenggaraan FFI itu tidak lebih banyak dibandingkan justru FFB, Pak, Festival Film Bandung. Ya. Karena FFB itu konsisten tiap tahun hadir, ya kan? Nah, menurut saya kehadiran Festival Film Indonesia ini menjadi sebuah apresiasi, ini kan menjadi sebuah penambah semangat baru Ya. bahwa oke, kita berkarya, terus ada penghargaan, dan semua kegiatan festival ini kan sebetulnya adalah festif kan, Pak, Ya. keramaian, ya kan, kemeriahan. Ini akan memberikan sebetulnya sambung rasa antara sebuah karya kreatif dengan penontonnya, Ya. penikmatnya, karena ada juri ataupun ada regu-regu pengamat yang melakukan penilaian, dan kadang-kadang ya memang hasilnya pun sangat berbeda. Apa yang disukai oleh penonton belum tentu disukai Ya. oleh festival film. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang positif, yang ya kemarin pun saya di Badan Perfilman Indonesia, saya sebagai penyelenggara FFI, kita menyelenggarakan beberapa kali FFI, dari di Manado, terus di Jakarta berulang kali. Malah dalam saat pandemi pun kita masih tetap hadir. Dan yang terakhir sangat sukses dengan kehadiran Bapak Presiden dan sebagainya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang kembali tadi saya bilang, kalau filmnya itu bermanfaat akan semakin diminati, kitanya pun insan perfilmannya semakin bermartabat, Pak. Nah, ada respect-nya kepada insan perfilman gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga penting, Pak. Nah, kemudian waktu dulu saya pertama kali FFB atau Festival Film Bandung awalnya, nggak boleh, Ya. ya kan, pada waktu itu akhirnya saya ganti menjadi Forum Film Bandung. Tapi sekarang, ya, sekarang apa sih yang tidak membolehkan? Di belahan bumi manapun, Pak, banyak festival diselenggarakan. Ya. Nah, jadi menurut saya ada Festival Film Wartawan, dulu ada Festival Film Jakarta, Ya. ada di Jogja ada JAP, terus di Bali juga ada Balinale. Jadi menurut saya semuanya baik. Malah dulu, Pak, saya di PB pun, saya pernah hadir, ada salah satu fakultas membuat festival filmnya. Ya. Dan sangat menarik, Pak. Penilaiannya pun cukup baik dan sistem nilainya pun cukup oke. Walaupun mereka mempunyai akses yang sangat berbeda. Dan bayangin, ini hadir di, kalau nggak salah, di Fakultas Mekanisasi Pertanian ya, Patameta kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi mereka menilai film, Pak. Nah, jadi menurut saya inilah, Pak. Menurut saya kan era sekarang ini, Pak, multitasking ataupun kita bisa melakukan hal
bersama-sama. Kan dulu ya kita, kalau mungkin usia saya dengan Bapak, kita bisa bekerja itu sampai rekreasi atau rekreasi sampai bekerja, Iya, iya. ya kan? Dan kita bisa melakukan, ya saya tertarik pertanian, tapi saya bisa masuk ke perfilman. Iya. Ya kan IPB ini katanya kan, kalau kata orang Sunda Pak, Iya. institut fleksibel banget katanya. Betul. Iya. Gitu Iya. kan. Tugas Martis Civitasnya, laksanakan selalu. Tidak boleh. Nah, baik Pak. Bapak sudah sebut tadi IPB itu alumninya menjadi macam-macam gitu ya. Mungkin bisa dikritik, tapi juga bisa menjadi kekuatan karena justru berbagai bidang itu kalau kolaborasi mungkin menjadi satu karya yang menarik. Nah, tapi saya mau tanya pengalaman Bapak, apakah dengan alumni yang bermacam-macam itu bisa saling bekerja sama atau pernah saling berkolaborasi seperti Bapak di perfilman ini, apakah juga ketemu alumni-alumni IPB yang di bidang-bidang yang lain? Ketemu Pak. Ya. Jadi begini, biasanya kan tiap angkatan itu kan ada komunitas tertentu yang aktif lah, ya Ya. kan? Mungkin saya termasuk salah satunya di angkatan saya waktu itu, sehingga saya masih bergaul dengan alumni yang senior saya, Ya. yang junior saya, dan kita kadang-kadang kolaborasi gitu. Ya. Malah kadang-kadang justru yang paling menarik itu ketemunya justru masuknya juga di bidang yang sangat sama sekali berbeda gitu. Ya. Ya tentunya kalau di bidang pertanian saya mau kolaborasi ya apa kan Pak. Tapi justru karena menariknya itu banyak sekali yang di bidang-bidang yang agak sedikit melenceng, tapi menurut saya tetap juga mempunyai value terhadap ya kegiatan perekonomian nasional kita ini. Nah ini yang sangat menarik, dan alhamdulillah sampai hari ini Pak saya masih berkoordinasi, dan ya saya senang bertemu dengan teman-teman dari PB. Ada yang tetap menjadi akademisi juga yang saya berkomunikasi, Ya. ada juga yang menjadi praktisi di bidang-bidang yang sedikit melenceng dari bidang pertanian, Pak. Ya. Itu seperti saya. Iya, baik. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran baik kepada institusi IPB-nya maupun kepada sivitas akademika, terutama mahasiswa yang sedang belajar, apa yang mungkin harus dilakukan untuk menghadapi dunia praktek yang mungkin agak berbeda dengan ketika Ya. mereka di kampus. Ini menarik, Pak. Jadi belum lama, kalau nggak salah 2-3 minggu yang lalu, dari IPB ada yang nge-DM saya lewat Instagram, mereka mau kunjungan, karena ternyata ada jurusan film sekarang di IPB. Nah, akhirnya malah ada 2 yang ngirim itu, waktu saya terima 1, ternyata ada yang lain. Akhirnya saya barengin, Pak. Mereka datang dan cukup banyak, ada hampir 50-an, karena ada 2 kelas. Dan ternyata, Pak, setelah pertemuan itu, keluar video-video mereka yang editingnya sangat baik. Tapi di dalam pertemuan itu sendiri pun, mereka sangat paham dan sangat tajam pertanyaan-pertanyaannya, ataupun ya pertanyaan itu kan kadang-kadang ada analisanya sendiri kan Pak. Bukan pertanyaan yang hanya satu arah tapi mempunyai implikasi yang cukup kaya. Nah, ini menurut saya adalah sesuatu yang menarik. Di pertemuan tersebut, saya menutupnya dengan, ya kita ini kan masa-masa perkuliahan Pak. Saya kan selama bekerja menjadi direktur utama yang mengelola perusahaan yang lumayan banyak Pak karyawannya, saya banyak menemukan sarjana-sarjana yang akhirnya dia juga tidak tahu
apa yang hendak dia berikan dalam kehidupan yang nyata, yang sebetulnya ini sangat beda dengan teori-teori ataupun dengan praktek ketika perkuliahan di bidang-bidang yang tertentu. Misalnya kan kalau prakteknya mengamati saya perkebunan teh misalnya atau apa, kan nggak ada. Ini bidangnya sedikit berbeda nih. Tapi kan pengalaman itu adalah pembelajaran. Proses itu adalah pembelajaran. Bagaimana kita menghadapi tension itu dan bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita itu pun pembelajaran. Bagaimana kita ingin mendapatkan nilai yang baik, ingin lulus, tapi kita juga masih bisa melakukan hal-hal lain. Itu pun ada semuanya pembelajaran. Nah, jadi saya bilang, saya mengalami masa perkuliahan yang sangat menyenangkan bagi saya, sesuatu yang tidak bisa saya ulang lagi. Nikmatilah itu. Belajarlah kalian itu untuk mengembangkan networking, mengenali hidup perkuliahan, dan bersiaplah untuk hidup yang sebenarnya. Karena begitu hidup yang sebenarnya, ini yang kalian harus mengerti. Sedikit berbeda, kita harus siap untuk melakukan akrobat kadang-kadang, kita harus adaptasi, harus fleksibel, ya kan? Harus multitasking yang kadang-kadang itu tidak ada, dan ya kita harus mengerti bahwa begitu kalian melakukan sesuatu, kalian sudah harus siap menjalaninya itu sampai titik mana. Kalau ini tidak membuat kalian bahagia, artinya mungkin di situ bukan pasiennya kalian. Tapi kalau kalian terus mencoba banyak hal, semuanya kalian tidak suka, ya bukan pasien itu yang kalian cari. Mungkin yang harus dicek adalah apakah kalian sudah siap untuk berperan dalam hidup yang sebenarnya, kan gitu kan Pak. Nah jadi memang itu yang menurut saya sangat menarik adalah ya banyak sarjana sekarang lulus ya kan, tapi ya memang belum bisa langsung adaptasi dengan dunia kerja, dan ya banyak hal yang baru dalam kehidupan ini. Kan sekarang ini kan Pak, dengan era sosial media, era memang generasi ke generasi ini mulai terlihat gap-nya itu semakin lebar Pak. Ya, saya pun berkomunikasi dengan anak-anak saya remaja, ya kan, ya harus lebih berhati-hati, ya kan, karena sekarang kan beda sekali Pak. Memang, tapi satu hal bahwa tidak semua orang tua seperti saya bicara untuk kalian dengar tidak benar. Mungkin ada titik baiknya, ada sisi baiknya, ada hal-hal yang bisa kalian pelajari bahwa hidup yang sebenarnya ini adalah hidup yang sangat berbeda dengan yang mungkin kita belajar dari textbook, ya kan? Tapi textbook itu mengajarkan kita pengetahuan-pengetahuan dasar yang sama lah Pak, seperti kita membaca sebuah buku, ya kan? Ketika kita membaca buku itu kan bukan mengambil seluruh apa yang ada dalam buku itu. Cobalah nalar kita, analisa kita, dan sebagainya, kita terus pakai supaya kita menjadi manusia-manusia yang kritis, mampu menulis Pak, karena menurut saya menulis ini menjadi sesuatu yang sangat dilupakan, dan mampu berbicara. Dua hal yang kadang-kadang sudah sangat dilupakan oleh generasi yang baru ini, bahwa wah sekarang kalau sudah ada sosial media, tidak. Menurut saya public speaking tetap penting, menulis tetap penting, dan ya multitasking lah kalau bisa. Sampai kita menemukan apa yang menjadi passion kita yang utama, kita stay di situ, tapi bukan berarti juga kita tidak boleh mempunyai hobi yang lain. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Chan Parves Servia, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, APFI. Luar biasa yang sudah disampaikan, banyak memberi inspirasi, motivasi, dan yang paling menarik adalah bahwa bisnis pertanian itu hampir mirip dengan bisnis Pak. film. Jadi saya kadang-kadang kalau saya ngomong, saya sarjana dari IPB, Institut Perfilman dan Bioskop. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik Pak. Sukses terus, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadikan harimu Beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari,
Ada top up pulsa atau paket data. Top up Brizi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu.